Prabowo tinjau lokasi terdampak banjir Tapanuli Tengah. Dikeroyok teman sekolah siswi SMA 5 Ternate alami luka serius. Trump kirim utusan untuk percepat rencana damai Ukraina. Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Ruang redaksi kembali hadir bersama saya Luis Ayu. Dan selain informasi utama tadi, kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Dan berikut ruang redaksi selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi terkini pasca bencana di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pada Senin pagi, di mana Presiden Prabowo menyampaikan kabar baik bahwa situasi cuaca di wilayah tersebut mulai menunjukkan perbaikan yang signifikan. Presiden RI Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi terkini pasca bencana di Tapanuli Tengah, Sumut pada Senin pagi dan menyampaikan kabar baik bahwa situasi cuaca di wilayah tersebut mulai menunjukkan perbaikan signifikan. Meski cuaca sudah membaik, Prabowo menekankan bahwa perubahan iklim yang semakin ekstrim menjadi tantangan jangka panjang yang harus diantisipasi oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan apresiasi atas kerja cepat seluruh instansi yang terlibat dalam penanganan dampak bencana beberapa hari terakhir. Kita bersyukur cuaca membaik, ya. Ramalannya juga yang terburuk sudah lewat, mudah-mudahan. Ya, ini kondisi sekarang perubahan iklim kita sadari dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga, ya, menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi kondisi yang perubahan iklim yang berpengaruh. Saya tadi sampaikan penghargaan, terima kasih kepada semua instansi yang bekerja keras, BNPB, ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, reaksinya cukup cepat, TNI sangat cepat, Polri juga cepat. Mereka masih dalam kondisi shock. Ya, saya kira pemerintah sudah berbuat ya yang terbaik. Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan situasi cuaca dan bencana secara real time. Penanganan darurat tetap berjalan sambil memastikan distribusi bantuan bisa menjangkau wilayah yang juga sebelumnya terisolasi. Menurutnya, koordinasi lintas lembaga menjadi faktor kunci agar respon di lapangan dapat berjalan optimal. Prabowo menambahkan bahwa masyarakat di lokasi terdampak masih berada dalam kondisi terpukul, namun pemerintah memastikan seluruh kebutuhan mendesak akan dipenuhi. Dari Tapanuli Tengah, Diomalau, Simpo TV melaporkan. Usai meninjau langsung kondisi bencana di Tapanuli Tengah, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerja ke Medan dan Aceh. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bantuan dan juga pemulihan di wilayah terdampak berjalan dengan cepat. Setelah meninjau langsung dampak bencana di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerja ke Medan dan Aceh dalam memastikan respon pemerintah berjalan cepat dan tepat. Rombongan lepas landas pukul 9.45 waktu Indonesia Barat dari Bandara Raja Sisingamaraja 12 menuju Bandara Kuala Namu, Medan. Dari sana, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan helikopter Super Puma ke Bandar Udara Alas Lueser, Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara. Dari Tapteng, Presiden menekankan percepatan distribusi kebutuhan mendesak termasuk bahan bakar minyak bagi daerah terisolasi dan pemulihan listrik. Pada kesempatan yang sama, Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi yang bergerak cepat menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana. Saya ke Medan dan ke Aceh. Saya baru dari Tapanuli. Sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Saya
tadi sampaikan penghargaan, terima kasih kepada semua instansi yang bekerja keras, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, reaksinya cukup cepat, TNI sangat cepat, Polri juga cepat. Kita kerahkan juga sudah cukup banyak helikopter, Hercules, pesawat-pesawat kita kerahkan semua. Insya Allah kita dengan kerjasama yang erat, teamwork yang baik, kita bisa segera menghadapi musibah ini, segera memberi solusi-solusi kepada kesulitan rakyat sekarang ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gunung Semeru kembali menunjukkan keganasannya pada 19 November 2025 dalam satu hari. Erupsi itu memuntahkan awan panas dan abu vulkanik sehingga aliran material panas menyapu lereng gunung dan juga kolom abu membumbung tinggi ke udara. Proses evakuasi korban longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Banjarnegara masih terus dilakukan. TNI AD bersama ratusan personel tim SAR gabungan turun langsung membantu operasi evakuasi korban longsor. Dengan kondisi medan yang licin dan rawan, prajurit TNI bersama tim gabungan bergerak cepat tanpa ragu melakukan penyisiran manual, pengerahan anjing pelacak, hingga membantu pengoperasian 9 alat berat demi satu tujuan, yaitu operasi kemanusiaan. TNI AD menggali material longsor secara manual, menyingkirkan hambatan di jalur alat berat, hingga mengevakuasi korban dengan penuh kehati-hatian. Dengan semangat pantang menyerah, seluruh personil gabungan berkomitmen untuk terus melakukan pencarian para korban. Setiap langkah mereka adalah bentuk nyata pengabdian. Setiap korban yang ditemukan adalah amanah kemanusiaan, dan dari tragedi ini kita kembali belajar bahwa kekuatan bangsa terletak pada kepedulian. Ketika bencana datang, kita tidak berdiri sendiri, melainkan saling menjaga dan saling menguatkan. TNI Angkatan Darat menurunkan kekuatan personil yang dikerahkan sebanyak 254 orang dari satuan Korem 071 WK 20 orang, Kodim 0704 Banjarnegara 100 orang, Yonif 406 93 orang, TNI AL 10 orang, TNI AU 26 orang, dan RST Purwokerto 5 orang. TNI AD pun masih melakukan proses pencarian korban di lokasi terjadinya tanah longsor menggunakan 9 alat berat. Dan TNI AD memberikan bantuan pemeriksaan kesehatan gratis kepada warga pengungsi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, saat Brimob Polda Sulawesi Selatan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan jembatan di daerah terisolasi. Langkah cepat ini dilakukan untuk memastikan keselamatan anak-anak yang setiap hari harus menyeberangi sungai untuk pergi ke sekolah. Polri gerak cepat menjawab arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa anak-anak di pelosok tak boleh lagi mempertaruhkan nyawa hanya untuk mengejar pendidikan. Usai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Guru Nasional, saat Brimob Polda Sulawesi Selatan langsung mengerahkan 1 SST personil berpengalaman Vertical Rescue dan juga Light Field Engineering untuk membangun jembatan gantung di Kabupaten Sopeng. Jembatan ini akan menghubungkan 3 desa di Kecamatan Mario Riwawo yang selama ini terpisah sungai dan hanya mengandalkan ban dalam mobil serta rakit untuk menyeberang. Proses pembangunan saat ini telah mencapai 15%. Brimob bersama warga secara gotong royong melakukan pekerjaan konstruksi dasar jembatan sepanjang 20 meter tersebut. Cia Nabila, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Kementerian Sosial terus bergerak menangani bencana banjir yang melanda Sumatera Utara. Salah satu langkah yang dilakukan ialah mendirikan dapur umum di kantor Dinas Sosial Kabupaten Langkat. Kementerian Sosial terus melakukan berbagai upaya penanganan bencana banjir yang melanda Sumatera Utara, diantaranya mendirikan dapur umum di kantor Dinas Sosial Kabupaten Langkat. Setiap hari dapur ini memproduksi hingga 7.500 bungkus makanan untuk memenuhi kebutuhan para penyintas banjir. Selain itu, bantuan logistik mulai dari kasur, selimut, pakaian hingga makanan anak juga terus disalurkan ke sejumlah titik pengungsian di Langkat. Pemerintah berharap pemenuhan kebutuhan dasar para penyintas dapat terjaga hingga kondisi di wilayah terdampak berangsur pulih, serta masyarakat bisa kembali ke tempat tinggal mereka dengan aman. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Informasi dari PT Pertamina yang terus berupaya membantu penanganan bencana dengan memasok 8.000 liter bahan bakar jenis Dexlite untuk mendukung operasional alat berat penanggulangan bencana di wilayah Tapanuli dan juga Sibolga. Pasukan bahan bakar ini diharapkan dapat membantu memulihkan aktivitas masyarakat sehingga memudahkan penyaluran bantuan logistik. PT Pertamina pasok 8.000 liter bahan bakar jenis Dexlite untuk mendukung operasional alat berat penanggulangan bencana di wilayah Tapanuli dan Sibolga. BBM dipasok menggunakan jerigen dan juga dikirim ke lokasi terdampak longsor, khususnya di ruas jalan lalu lintas Mas Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, wilayah yang menjadi jalur utama penghubung aktivitas masyarakat dan distribusi logistik di kawasan tersebut. Pengoperasian alat berat atau ekskavator ini diharapkan dapat membersihkan timbunan tanah longsor yang menutup akses jalan, sehingga jalan dapat dilalui kembali. Wakil Direktur Utama PT Pertamina Oki Muraza mengungkapkan bahwa kondisi ketersediaan bahan bakar minyak di daerah terdampak bencana Sumatera relatif aman dan juga tersedia. Oki menerangkan bahwa sebagai salah satu contoh ketersediaan BBM di Provinsi Sumatera Utara berlangsung aman, namun akses transportasi menuju stasiun pengisian bahan bakar umum telah terputus imbas dampak dari peristiwa bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu. Ya, alhamdulillah di Sumatera kondisi TBBM semuanya aman, lancar. Memang ada beberapa akses dari TBBM menuju masyarakat karena akses transportasinya terputus. Tapi alhamdulillah kita berusaha mengatasinya dengan beberapa cara. Jadi ada yang dengan jerigen, ada juga dengan drum. Kemudian drumnya dibawa dengan Hercules dan juga kami sedang memitigasinya juga dengan bekerjasama dengan ASDP, dengan ferry. Jadi kita eksplor semua macam cara untuk transportasi, memberikan BBM ke daerah-daerah yang terkena banjir. Jadi saat ini seluruh 3 provinsi tersebut kami upayakan dengan segala cara ya, terutama untuk daerah-daerah yang jalannya terputus. Tapi insya Allah kita lakukan upaya-upaya terbaik insya Allah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 4 DPR Alex Indra Lukman mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang cepat tanggap dalam memberikan bantuan melalui pesawat dan helikopter. Namun Alex berharap agar ada upaya ekstra dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk melakukan pemulihan terhadap bencana alam di sejumlah wilayah. Wakil Ketua Komisi 4 DPR Alex Indra Lukman menjelaskan bahwa dirinya telah melakukan kunjungan ke wilayah yang terkena bencana alam, banjir dan longsor, salah satunya Sumatera Barat. Alex mengaku prihatin atas kejadian bencana alam yang menyebabkan banyaknya korban jiwa. Kendati demikian, ia juga turut mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang cepat tanggap dalam memberikan bantuan bagi korban terdampak. Oleh karena itu diharapkan adanya upaya ekstra dari pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan pemulihan secara cepat. Ya, kemarin saya sudah berkunjung ke Sumatera Barat ya, juga bersama Ibu Ketua Komisi 4. Ya, kami juga sudah meninjau jembatan yang putus, terus meninjau dapur umum yang dibuka oleh TNI dan Polri. Dan kita juga menerima laporan dari Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan Bupati Padang Pariaman serta Wakil Wali Kota Padang. Kepala daerah yang lain tentu tidak bisa hadir sehubungan dengan tugas di daerahnya masing-masing. Nah, dari laporan yang ada kita mengambil kesimpulan bahwa pemerintah daerah masih bisa melaksanakan fungsinya dengan baik, tapi tentu kita harapkan adalah campur tangan dari pemerintah pusat untuk segera menangani tanggap darurat ini dan mempercepat pemulihan daerah tentu di Sumatera Barat. Banyak akses jalan yang terputus. Soal bantuan Pak Presiden, kami harus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena telah mengirimkan bantuan melalui pesawat dan juga helikopter yang di-standby-kan untuk bisa mengirim bantuan melalui udara bagi masyarakat yang daerahnya terisolasi. Tapi ke depan tentu kita berharap untuk segera ada upaya ekstra untuk membuka kembali jalan-jalan yang terputus, sehingga pemulihan bisa segera dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat. Dari Jakarta, Farizal Albarabin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri merespon soal penetapan status bencana nasional terhadap korban peristiwa alam di Pulau Sumatera. Mendagri menegaskan seluruh pejabat baik dari Kabinet Merah Putih dan seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya tengah memberikan atensi khusus
bagi para korban bencana alam di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Provinsi Aceh. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan penetapan status bencana nasional atau kondisi yang juga tengah terjadi di Pulau Sumatera menjadi penting. Namun dirinya memastikan seluruh rangkaian perbantuan dan proses perlakuan dijalankan secara teknis nasional. Tito menerangkan seluruh penjabat baik dari Kabinet Merah Putih dan seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya tengah memberikan atensi khusus bagi para korban bencana alam di Sumatera Barat dan Provinsi Aceh. Diketahui memang hingga kini pemerintah pusat belum memberikan status nasional atas apa yang terjadi di 3 provinsi di Pulau Sumatera tersebut. Adapun juga Presiden Prabowo Subianto langsung mendatangi korban bencana alam di Sumatera Utara, kemudian selanjutnya ke Sumatera Barat. Kemudian kalau untuk penetapan bencana nasional sementara belum, setahu saya, mohon maaf kalau saya nanti mau dikoreksi, tapi perlakuannya adalah perlakuan nasional dari hari pertama. Pemerintah pusat sudah menilai sendiri bahwa harus turun dan kemudian dari hari pertama sudah dilakukan dengan prosedur nasional. Jadi semua sudah all out sana, bahkan bawa presiden sendiri ke sana. Banyak sekali sudah menteri, Panglima TNI, Menhan, banyak sekali yang sudah ke Sumatera Barat, ke Sumatera Utara, ke Aceh, dengan mengerahkan semua kekuatan nasional. Ada yang droppingnya langsung Jakarta. Jadi itu. Jadi masalah status itu mendapat saya penting, tapi yang paling utama itu kan perlakuannya. Tindakannya itu yang penting. Tindakan nasional. Dan Bapak Presiden sendiri memimpin rapat dari hari pertama. Hari ini beliau meninjau langsung. Dari Jakarta, Max Munte, Mutia Agiari, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Senin pagi bertolak mengunjungi korban bencana alam banjir bandang Desa Koto Gadang, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ia datang turut didampingi Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan guna memberikan bantuan bagi para korban bencana banjir bandang. Memberikan bantuan untuk korban banjir bandang di Desa Kota Gadang, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turut langsung turun melihat para korban terdampak banjir bandang. Didampingi jajaran Kementerian Kehutanan serta Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan, Menteri Kehutanan memberikan bantuan berupa kebutuhan dasar seperti pakaian, selimut, karpet, dan makanan. Ia pun langsung mendatangi sejumlah posko penampungan korban bencana. Dalam hal ini, para korban mengeluhkan kepada Menteri lantaran mereka belum mendapatkan bantuan yang layak seperti pakaian, kasur, sembako, hingga air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Warga pun juga meminta tolong kepada Menteri dari beberapa keluarga korban sampai hari ini masih ada yang belum ditemukan. Menteri Raja Juli Antoni pun langsung sigap menerima masukan para korban. Menurutnya bantuan akan terus datang. Ia akan mengusahakan agar membantu korban bencana banjir agar mendapatkan bantuan yang layak. Ia juga menyebutkan bahwa saat ini fokus utamanya adalah proses evakuasi pencarian korban hilang. Kementerian Kehutanan akan terus bekerjasama dengan TNI Polri agar proses pencarian dapat terus dilakukan. Dalam kunjungannya, Raja Juli bersama dengan Irjen Pol Heri Heriawan juga memantau langsung proses evakuasi 2 orang korban meninggal dunia. Pribadi maupun bersama pemerintah mengucapkan bela-sungkawa sebesar-besarnya atas musibah yang kita hadapi bersama pada hari ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan baru saja saya bersama Kapolda Sumbar, Riau, dan TNI mengevakuasi 2 jenazah, 2 korban meninggal. Dan saya kira hari-hari ini masih ini yang harus menjadi fokus utama kita, melakukan tanggap darurat. Tadi seorang ibu di posko dengan sedih hati berbicara bahwa beliau masih kehilangan seorang adik kandung dan anaknya, ya, jadi ponakannya. Kami terus berkoordinasi tentu dengan TNI Polri untuk menyelesaikan dulu tahap tanggap darurat ini. Ya. Bantuan alhamdulillah sudah banyak masuk. Tadi dari Pak Sekda masih ada beberapa tempat yang masih terisolir. Kita data lagi Pak Sekda agar alat berat kita arahkan ke tempat-tempat yang terisolir tersebut. Sekali lagi, fokus utama pemerintah pusat, daerah, TNI Polri pada saat ini adalah
masa tanggap darurat ini, evakuasi korban, ya, rehabilitasi. Dari Polda juga sudah mengirim 5 psikolog untuk trauma healing bagi adik-adik kita yang mempunyai potensi trauma dengan kejadian ini. Sekali lagi kita coba fokus hari ini untuk menyelesaikan proses evakuasi dan tanggap darurat ini. Sebelumnya banjir bandang terjadi di Pulau Sumatera yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Proses evakuasi masih sampai saat ini masih berlangsung. Dari Jakarta, Tio Balau, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Wakapolri yang meninjau langsung apel kesiapan untuk memastikan seluruh proses pengiriman berjalan cepat dan tepat sasaran. Polri terus mengerahkan bantuan kemanusiaan untuk wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Polri telah menyiapkan 155.000 personil beserta dengan perlengkapan untuk mitigasi bencana. Logistik yang dikirim mencakup bahan pokok, pakaian, air mineral, peralatan medis, dapur lapangan, tenda genset, dan juga panel surya. Distribusi dilakukan melalui udara, darat, dan laut menggunakan pesawat CN-295, Fokker 27, 14 helikopter, serta 10 kapal polair untuk menjangkau wilayah terisolir. Polri juga menurunkan 300 personil BRIMOB, 300 personil Sabara, 39 unit Pol Satwa, K9, serta tim medis dan juga trauma healing untuk menangani korban dan juga memulihkan keadaan sosial. Polri juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, dan juga pemerintah daerah untuk terus ditingkatkan memastikan bantuan sampai dengan cepat dan terkoordinasi. Perlu kami sampaikan bahwasannya logistik yang telah didistribusikan ke Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara sebagaimana pada analisa, evaluasi, ANEF, dan rapat tadi malam dipimpin langsung oleh Bapak Kapolri untuk melakukan langkah-langkah konkret, baik itu dari awal sebelumnya bulan yang lalu kita ada pra bencana, kesiapan personil, kesiapan perlengkapan, peralatan, dan tim seluruh Indonesia ada 155 ribuan personil dan perlengkapannya, dan kemudian juga sudah hadir pada saat terjadinya atau tanggap bencana dengan Polda Aceh, Polda Sumut, dan Polda Sumbar langsung melakukan mitigasi. Saat ini sudah memasuki pasca bencana alam, di mana tindakan-tindakan yang diperlukan dengan segera Bapak Kapolri memberikan arahan-arahan. Tadi hari ini langsung dicek langsung pada saat apel kesiapan pemberangkatan baik perlengkapan maupun personil oleh Bapak Wakapolri. Polri menegaskan bahwa penanganan bencana di Sumatera akan terus dipantau dan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah serta stakeholder lain demi menjamin keselamatan dan juga kebutuhan masyarakat terdampak. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan temukan satu korban longsor di Batang Toru, Tapanuli Selatan. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play. Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Informasi kami lanjutkan. Tim Operasi SAR Nasional, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan Poshar Mandailing Natal bersama tim SAR gabungan temukan satu korban longsor di Batang Toru, Tapanuli Selatan pada Minggu 30 November 2025 siang. Korban berjenis kelamin perempuan ditemukan tertimbun longsor.
Tim SAR Nasional dan Gabungan berhasil menemukan satu korban tanah longsor di kawasan Batang Toru, Tapanuli Selatan pada Minggu 30 November 2025, sekitar pukul 14.15 WIB. Korban berjenis kelamin perempuan tanpa identitas ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah tertimbun material longsor yang terjadi akibat hujan deras berkepanjangan sejak beberapa hari terakhir. Operasi pencarian dan pertolongan dilakukan oleh personil Basarnas Posar Mandailing Natal bersama unsur TNI, Polri, BPBD, Damkar, aparat desa, dan masyarakat setempat. Kondisi medan yang semakin gelap dan cuaca yang kembali tidak kondusif membuat operasi dihentikan sementara pada Minggu sore. Untuk mengevakuasi korban, tim SAR menggunakan peralatan manual seperti cangkul, sekop, dan chainsaw. Mengingat alat berat belum sepenuhnya dapat menjangkau lokasi terdampak karena akses tertutup material longsor. Longsor yang terjadi di Batang Toru ini mengakibatkan akses jalan masyarakat terganggu dan beberapa rumah warga di sekitar jalan perbukitan mengalami kerusakan ringan hingga berat. Warga yang tinggal dekat tebing telah dievakuasi sementara ke lokasi aman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Viral 3 siswi SMA di Ambon, Maluku menganiaya seorang siswi SMP di Ambon, Maluku. Akibat peristiwa ini, korban mengalami trauma berat dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi sempat melakukan mediasi kedua belah pihak, namun pelaku kembali berulah. Inilah video viral saat AU dan dua temannya, siswa SMA Negeri 11 Ambon, melakukan aksi bully terhadap siswa SMP 14 berinisial NS. Siswa SMA kelas 1 tersebut menganiaya pelajar yang duduk di bangku SMP kelas 3. Dalam video yang beredar luas di media sosial, korban dihadang pelaku kemudian ditampar dan dipukul. Dua pelaku melakukan penganiayaan sementara satu orang lainnya merekam kejadian tersebut kemudian memviralkan. Tak sampai di situ, korban yang terjatuh sempat ditendang berkali-kali hingga korban alami sesak nafas. Peristiwa terjadi di kawasan air besar Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Sabtu 29 November lalu. Korban trauma berat dan sempat dilarikan ke rumah sakit oleh pihak keluarga. Pihak sekolah mengaku kaget atas kejadian tersebut. Pihaknya kini telah memanggil para pelaku dan melakukan rapat internal terkait pembinaan atau pemberian sanksi. Saya baru dipanggil kalau misalnya itu akan untuk kebijakan lain nanti kita lagi satu bulan biar dia dulu nanti kita akan siswanya sekarang masih di BP kayaknya Untuk ini ya. boleh ada sih karena ada sosialisasi dengan boleh nanti dari BP bahkan guru BP-nya juga kalau ke kelas-kelas itu biasanya iya dari pihak sekolah pasti kaget karena ini kan sudah masuk di maupun di semua kan jadi tepat sekolah juga pasti dari kelas-kelas yang paling bisa kasih untuk akan Kasus ini sempat dimediasi oleh kepolisian dan diselesaikan secara kekeluargaan. Namun pelaku malah justru berulah dengan mengunggah cuitan di media sosial serta pesan pribadi pelaku ke temannya yang isinya mengatakan puas atas tindakan bully yang dilakukan. Pihak keluarga meminta keadilan termasuk meminta pihak sekolah tegas memerangi tindakan bullying. Hal tersebut guna menghindari aksi serupa kembali terjadi, juga sebagai bentuk sanksi tegas. Tentu saja dari pihak keluarga berharap ada tindak lanjut sebagai bentuk efek jera untuk pelaku dan ini harus ditindaklanjuti karena akan berdampak kepada kehidupan korban dan mungkin juga akan berlanjut perbuatan-perbuatan seperti ini terus terjadi yang dilakukan oleh pelaku juga, apalagi diketahui anak atau pelaku ini kan masih di bawah umur ya, tentu saja dia dilindungi undang-undang anak, tapi tidak bisa dinormalisasikan perbuatan seperti ini. Ada indikasi pembulian yang berlanjut kepada tindak kekerasan fisik, lalu kekerasan psikis yang sudah berlanjut dengan adanya sebaran-sebaran pengancaman pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku sendiri. Bahkan ini postingannya bukan diposting oleh orang lain, tapi oleh pelaku sendiri. Kan ada indikasi harusnya nih anak nih diberi pembinaan sekaligus dicek mungkin ya kira-kira apa yang mendasari perbuatan sampai bisa sejauh ini. Belum diketahui penyebab pasti kekerasan tersebut, namun korban trauma dan tidak menyangka jika teman bergaulnya sehari-hari itu justru menganiaya tanpa belas kasih. Dari Maluku, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Seorang siswi SMA Negeri 5 Kota Ternate berinisial M menjadi korban pengeroyokan dua rekan sekolahnya pada Kamis 27 November 2025 sore. Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka serius di telinga, bibir, dan tubuhnya. Seorang siswi SMA Negeri 5 Kota Ternate berinisial M menjadi korban pengeroyokan dua rekan sekolahnya pada Kamis 27 November 2025 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Peristiwa tersebut terjadi di samping sekolah dan mengakibatkan korban mengalami luka serius di bagian telinga, bibir, dan tubuhnya. Kejadian bermula dari percakapan antar teman terkait cerita buruk yang diduga disebarkan. Korban hanya menyampaikan informasi yang ia dengar, namun hal tersebut memicu konfrontasi dua siswi lain yang kemudian menarik korban ke tempat sepi sebelum mengeroyoknya. Ibu korban Ruslia Amir menjelaskan bahwa anaknya dipukul oleh dua temannya sendiri. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami pendarahan dari telinga, luka pecah di bagian bibir, serta memar di sejumlah titik tubuh. Ruslia mengaku telah mendatangi pihak sekolah untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Namun orang tua pelaku tidak hadir meski sudah dipanggil pihak sekolah. Akhirnya ia memutuskan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ternate Utara. Kapolsek Ternate Utara, Ibtu Rizky Kurniawan Tresnadi, membenarkan laporan tersebut dan menyampaikan bahwa kasus sudah diproses sesuai prosedur. Visum terhadap korban juga telah dilakukan. Meski pihak kepolisian telah memanggil terduga pelaku dan keluarganya, hingga Jumat sore mereka belum datang untuk pemeriksaan. Kepolisian menegaskan akan menangani kasus ini secara transparan dan memberikan perkembangan selanjutnya kepada keluarga korban serta publik. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Seorang ayah tiri ditangkap aparat kepolisian unit PPA Polres Serang, Banten setelah dilaporkan istrinya atas dugaan pencabulan terhadap kedua anaknya yang masih di bawah umur. Pelaku yang merupakan pedagang es Lenang Mayang itu tidak berdaya saat ditangkap aparat. Inilah video saat petugas unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA Sareskrim Polres Serang menjemput seorang pria berinisial RD 32 tahun di rumahnya di Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten. Pria yang sehari-hari berjualan es Lendang Mayang keliling ini tak berdaya saat petugas datang dan langsung membawanya ke Mapolres Serang. RD ditangkap setelah ibu kandung korban melaporkan perbuatan cabul yang diduga dilakukan pelaku terhadap dua anak tirinya, masing-masing berusia 14 tahun dan 8 tahun. Berdasarkan penyelidikan, perbuatan bejat pelaku sudah berlangsung sejak Juni 2025. Modusnya pelaku melakukan aksi cabul saat sang istri yang berprofesi sebagai guru sedang mengajar di sekolah. Motif pelaku diduga kuat dorongan nafsu. Aksi tersebut terungkap setelah para korban akhirnya berani menceritakan kasus yang mereka alami kepada ibu kandungnya. Mendapatkan pengakuan itu, sang ibu langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Dari Polres Serang Kabupaten, khususnya di unit 4 PPA, telah mengamankan terduga pelaku inisial BD. Kami amankan di daerah Cisaid, Keragilan. Modusnya karena nafsu, karena dia adalah statusnya sebagai ayah tiri. Pengakuan dari si korban beberapa kali. Ada korban lainnya nggak? Dan sementara hasil penyelidikan belum ada. Dia sebagai tukang es keliling. Melakukannya saat ibunya tidak ada atau gimana? Ya, saat ibunya tidak ada, di saat dia berdua dengan si anak itu. Saat ini pelaku RD telah resmi ditahan di Mapolres Serang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku terancam dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal hingga 15 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang karyawan toko diduga menjadi korban jambret di Jalan Haji Basra 3, tepatnya di RT 002 RW 003, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis 27 November 2025 pagi. Aksi ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Aksi penjambretan diduga menimpa salah seorang karyawan toko di Jalan Habasyar 3, tepatnya di RT 002 RW 003 Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Kamis 27 November 2025. Aksi tersebut terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dalam video yang viral tersebut, terlihat seorang pengendara motor dikejar salah seorang warga yang berteriak maling sekitar pukul 08.45 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi,
Warga yang mengejar pengendara itu adalah seorang karyawan toko yang diduga dijamret pengendara motor tersebut. Aksi penjamretan terjadi saat korban sedang duduk di pinggir gang depan toko sambil bermain HP. Namun secara tiba-tiba pengendara motor itu menghampiri korban dan merampas HP secara paksa, kemudian tancap gas guna melarikan diri ke belakang wilayah permukiman. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi pembegalan terjadi di Jalan Kara, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya pada Minggu 30 November 2025. Gerombolan begal yang diduga berjumlah puluhan orang menghadang dua warga yang sedang berboncengan dan juga merampas sepeda motor milik korban. Peristiwa pembegalan terjadi pada Minggu 30 November 2025, sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Barat, saat korban yang berboncengan melintas di kawasan Jalan Kara, Jambangan, Surabaya. Menurut pengakuan FT, salah seorang orang tua korban, puluhan pelaku tiba-tiba menghadang laju motor korban, lalu melakukan pemukulan menggunakan benda tumpul, dan satu korban mengalami luka di bagian pelipis akibat pukulan. Sepeda motor jenis Honda Beat Street warna putih beserta dompet dan STNK yang disimpan di jok motor dirampas para pelaku sebelum mereka melarikan diri. Atas kejadian ini, korban telah resmi melaporkan peristiwa pembegalan tersebut ke Polsek Jambangan untuk diproses lebih lanjut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang kepala kantor pos cabang Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan menjadi korban penganiayaan dan percobaan perampokan yang diduga dilakukan oleh kawanannya sendiri. Korban dianiaya menggunakan tabung apar dan dibacok senjata tajam. Usai melukai korban, pelaku kabur membawa uang BLT senilai ratusan juta rupiah. Inilah Suwanto Tahir, kepala kantor pos cabang Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, yang dipapah oleh sejumlah warga keluar dari kantornya dengan sejumlah luka serius di tubuhnya. Korban terluka setelah dianiaya oleh karyawannya sendiri menggunakan tabung apar dan dibacok dengan senjata tajam saat mempertahankan uang bantuan langsung tunai atau BLT ratusan juta rupiah yang hendak dirampok pelaku. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian tengah pada Jumat 28 November 2025 malam. Sesaat aktivitas kantor akan ditutup setelah sehari penuh melayani pencairan bantuan BLT di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar. Saat itu korban hendak menyimpan uang BLT ke dalam brankas kantor. Tanpa diduga, pelaku mendekati dan langsung memukul kepala korban menggunakan tabung apar dan membacok korban dengan senjata tajam jenis badik hingga korban terkapar dan bersimbah darah. Selain uang BLT ratusan juta, pelaku juga membawa kabur ponsel korban. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung memapah korban keluar dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Menurut korban, jika yang menyerang dirinya adalah teman sekantornya sendiri bernama Supriyanto Gasing, seorang staf bagian pengawas pengantaran uang. Intinya nggak ada masalah sebelumnya dia. Bukan masalah sebenarnya Pak. Dia awal pinjam setelah kita juga pinjam saya juga pinjam saya karena saya lagi pusing ini. Dari stasiun 20.000 dia beli rokok. Ambil waktu kasih uang dia kurang beli rokok. Salah satu pekerja yang menyaksikan insiden tersebut mengaku jika pelakunya adalah staf kantor pos cabang Takalar sendiri. Waktu pertama saya datang, tidak saya masuk toh, langsung dikunci dulu ini. Terus saya bersih-bersih toh, saya bersih-bersih sama suamiku. Tidak lama saya membersihkan, ada Pak Anto keluar bilang, Mbak tolong nah tuh buka gasing ilalang. Pak Anto itu kepala kantor di sini Pak. Iya, kepala kantor dan gasing itu pegawainya juga di sini. Pelaku itu dan gasing. Iya, terus di situ Pak Anto berdiri sama saya dengan suamiku, keluar itu dengan gasing, pulang mi. Jadi terus masukkan lagi, amankan itu uang yang ada di dalam. Dia bilang ibu, amankan dulu tuh uang di dalam. Jadi aku kasih masuk di karung. Jadi ada di suamiku juga sama Pak Anto. Jadi sudah aku kasih masuk di karung. Dikunci nih berangkat sama Pak Anto, baru keluar aku bawa nih di sebelah. Terus tidak ada pelayanan di sebelah, aku kasih aku bawa lagi ke sini Pak Anto. Terus tidak ada lagi mau bonceng aku dong. Dibonceng sama suamiku ke sana.
Tapi motifnya apa ini, Bu? Saya juga kurang tahu, Pak. Aku tanya di Pak Anto, bilang, Pak, bertengkar atau bagaimana? Kenapa nak bisa begini? Nah bilang, tidak Jibu. Menurut Pak Anto tuh, nah bilang, tidak Jibu. Jadi bagaimana Pak? Kenapa bisa naik? Suku kunci berangkas Kak. Langsung nak hantam dari belakang. Pakai itu, apa namanya? Itu kalau ada kebakaran, itu nak langsung hantam dari belakang. Baru nak tikam nggak. Mungkin mau itu, lihat itu uang banyak itu denggasin, begitu. Ininya ditikam, pahanya. Tapi ini matanya babak ini tidak kelihatan ini kodong babak belur ini semua babak belur banyak darah. Aparat Satreskrim Polres Takalar bersama tim Inavis yang mendapatkan laporan warga langsung menuju lokasi dan melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti termasuk uang ratusan juta rupiah yang masih berada di berangkas. Aparat kepolisian bersenjata lengkap melakukan penjagaan di kantor pos cabang Takalar guna memastikan situasi tetap kondusif. Sementara tim Resmo Polres Takalar terus melakukan penyisiran untuk menangkap pelaku yang melarikan diri. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil menangkap seorang karyawan kantor pos yang diduga menganiaya kepala kantornya dan membawa kabur uang BLT sekitar 600 juta rupiah, tepatnya di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. SG, karyawan kantor pos cabang Takalar ini hanya bisa pasrah saat diamankan oleh petugas Satreskrim Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap di rumah orang tuanya di Desa Bonto Langkasa, Kecamatan Bonto Mompo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Usai diduga merampok dan menganiaya kepala kantor pos Suwanto Tahir dengan palu, tabung apar, serta senjata tajam yang mengakibatkan korban dilarikan ke Rumah Sakit Takalar dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Makassar. Ironis, pelaku nekat menganiaya dan merampok kepala kantor pos tempatnya bekerja karena tergiur saat melihat uang lebih dari 600 juta rupiah yang dimasukkan ke dalam berangkas. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang hasil kejahatan sebanyak 433 juta rupiah dari total 600 juta rupiah uang BLT yang diperkirakan dibawa kabur pelaku. Selain itu, polisi juga menyita HP milik korban yang dibawa kabur, palu, apar, serta sepeda motor sebagai barang bukti. Di hadapan polisi, pelaku SG mengaku nekat membawa kabur uang BLT untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Digunakan untuk apa? Sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Itu kenapa kamu pukul itu korban? Saya pukul secara spontan, tidak ada dari niatnya dari untuk menyengaja. Berarti sebelum penganiayaan sempat cekcok dengan korban? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Tapi rencana memang mau memiliki itu uang. Saya ke kantor Pak untuk awalnya saya ke kantor hanya untuk minta panjang. Itu aja, Pak. Jadi cuma cerita-cerita, bercanda. Sampai kau ambil itu uang, kenapa? Tergiur atau gimana? Ya, mungkin Pak, saya gila Pak. Sudah berapa lama bekerja di kantor pos? Di kantor pos sudah hampir 10 tahun Pak. Kalau di Takalar baru jalan 7 tahunan. Sementara itu, Satreskrim Polres Takalar yang menangkap pelaku mengatakan, pelaku melakukan penganiayaan pertama dengan cara memukul dengan menggunakan palu. Kemudian pelaku mengambil alat, yaitu tabung apar, kemudian memukul dari belakang. Usai korban terjatuh tidak berdaya, pelaku kemudian mengambil pisau, lalu menikam korban pada bagian paha. Modusnya, pelaku tergiur melihat uang banyak di dalam berangkas. Sementara kami masih mendalami terkait uang yang diambil pelaku. Satreskrim Polres Takalar, yaitu telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di kantor pos Kabupaten Takalar, yaitu pelaku berinisial S melakukan penganiayaan pertama dengan cara memukul dengan menggunakan palu. Kemudian pelaku mengambil alat yaitu apar, kemudian memukul dari belakang. Setelah melakukan pemukulan apar dari belakang, korban terjatuh. Kemudian yang diduga pelaku mengambil pisau, kemudian menikam pada bagian paha. Modusnya yaitu pelaku tergiur
itu tergiur melihat uang banyak di brankas. Pelaku ditangkap di rumah orang tuanya di Bontolangkas, desa Bontolangkas, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa. Jumlah uang yang diambil diperkirakan kurang lebih 600 juta. Peristiwa penganiayaan dan dugaan perampokan uang BLT masyarakat miskin tersebut terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 19.30 WITA saat kantor pos telah ditutup usai melayani masyarakat penerima BLT di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Korban diduga dianiaya saat berusaha mempertahankan uang ratusan juta rupiah yang akan disimpan di dalam brankas. Akibat perbuatannya, SG kini terancam pasal 365 KUHP tentang penganiayaan berat serta pencurian dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, banjir setinggi 70 cm menggenangi ruas Jalan Raya Pekapuran Depok, Jawa Barat pada Minggu 30 November 2025 malam. Menurut pengguna jalan, ruas Jalan Pekapuran kerap menjadi langganan banjir akibat sistem drainase yang buruk. Beginilah kondisi ruas Jalan Pekapuran Depok, Jawa Barat, Minggu 30 November 2025 malam. Banjir setinggi 70 cm menggenangi jalan ini saat hujan deras mengguyur. Pengendara sepeda motor dan pengemudi mobil terlihat ekstra hati-hati saat melintasi banjir. Bahkan, sejumlah sepeda motor mengalami mati mesin saat menerobos banjir. Salah seorang pengguna jalan mengaku banjir di ruas Jalan Pekapuran itu kerap terjadi ketika hujan deras mengguyur. Menurutnya, banjir terjadi akibat banyaknya pembangunan di sekitar lokasi, sehingga membuat sistem drainase menjadi buruk. Hujan seperti ini, Pak. Oh, naik motor berarti terganggu ya? Iya, sangat terganggu. Tadi motor saya aja mogok. Kali Buktinya ini banyak pembangunan, jadi sirkulasi airnya susah, Pak. Udah banyak pembangunan. Oh, dorong-dorongnya kurang. Iya, dorong-dorongnya kurang. Jadi nggak ada resapan ya, Bu? Iya, harapannya diperbaiki biar nggak banjir lagi. Sejak kapan ini? Udah lama juga ya. 2 tahunan juga lebih kayaknya, Pak. Kondisi banjir di Jalan Pekapuran sudah terjadi sejak 2 tahun lalu. Namun hingga saat ini, belum ada tindak lanjut dari dinas terkait untuk perbaikan drainase. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Kita beralih informasi dari Menteri Kehutanan atau Menhut Raja Juli yang mendatangi Taman Nasional Tesonilo, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Jumat sore untuk mengembalikan Tesonilo sebagai habitat gajah Sumatera. Raja Juli menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan untuk mengembalikan Tesonilo sebagai habitat gajah Sumatera. Meski ada konflik penolakan dan perlawanan dari masyarakat setempat, namun persoalan yang terjadi di Tesonilo sendiri disebut bukan merupakan persoalan yang baru saja muncul, dan ini harus dilakukan untuk memastikan habitat gajah Sumatera tidak diganggu dan dijaga bersama-sama. Menteri Kehutanan juga menyebut dengan pendekatan persuasif, nantinya pada bulan Desember sebanyak 394 kepala keluarga akan direlokasi ke lokasi yang sudah disiapkan. Saya dapat langsung datang ke Taman Nasional Tesonilo. Untuk pertama saya mengucapkan terima kasih atas dukungan publik Pak kepada teman-teman di Taman Nasional Tesonilo yang dibantu oleh TNI, Polri, Polhut kita untuk memastikan sekali lagi Taman Nasional Tesonilo ini kembali ke bentuk asalnya. Raja Antoni juga menambahkan pemerintah akan mulai melakukan restorasi di mana restorasi akan fokus dilakukan dengan luasan 31.000 hektar yang dijadikan pohon sawit yang dianggap ilegal, yang nantinya akan berkembang menjadi 80.000 hektar di Taman Nasional Tesonilo. Menhut Raja Antoni juga berterima kasih atas dukungan yang diberikan masyarakat dan netizen yang terus menyuarakan dan membantu restorasi Taman Nasional Tesonilo, di mana Kementerian Kehutanan telah bekerja keras mengambil alih Tesonilo untuk diperbaiki habitatnya, serta dukungan dan simpati publik, terutama di media sosial, tagar Save Tesonilo. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha kerupuk di kawasan perkampungan industri kecil Penggilingan Cakung, Jakarta Timur terbakar pada Minggu siang. Tidak hanya bangunan yang terbakar, ada 1 unit mobil yang ikut terbakar dalam peristiwa ini.
Diduga korsleting listrik sebuah rumah bedeng yang dijadikan tempat usaha kerupuk dan 1 unit mobil terbakar di kawasan perkampungan industri kecil Pengkilingan Cakung, Jakarta Timur. Api berawal dari salah satu tempat penyimpanan kerupuk dan menyambar ke material lainnya. Pekerja yang saat itu sedang membuat kerupuk panik berhamburan keluar dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan kejadian ini langsung mendatangi lokasi kebakaran dan berusaha memadamkan api. Kurang dari 1 jam api dapat dipadamkan dengan menurunkan 7 unit mobil pemadam kebakaran beserta 40 personil. Kejadian kebakaran kali ini ya ketika kita sedang habis apel biasa, kita berlatih tiba-tiba ada informasi 65, informasinya rumah yang terbakar. Ya memang ini tempat berteduh, tapi menurut saya ini bukan rumah bedeng. Tapi bedeng ini buat tempat usaha kayaknya. Ya. Alhamdulillah karena laporannya cepat sehingga pos terdekat bisa sebelum 15 menit informasi dari warga sudah standby dan bisa pemadaman. Yang kebakar apa aja? Yang kebakar itu ada 1 unit mobil Honda Fred ya. Yang lain ya tempat usaha, kayaknya tempat usaha. Alhamdulillah tadi karena hari libur mungkin ya jalanan lancar semuanya, jadi tidak ada kendala. Sumber air juga cepat dekat, jadi penyedotan sangat cepat dapat. Tidak ada korban kan? Alhamdulillah tidak ada, ya tidak ada korban. Personil yang diturunkan? Personil yang diturunkan hanya dari sektor Cakung aja nih. Kurang lebih ya kalau 5 pos, kurang lebih 40 orang. 40 orang. Berapa mobil yang pemadam? Ya? Mobil pemadam yang diturunkan berapa? Mobil pemadam. Cakung ada berapa Pak? 6 unit, 7 unit dengan mobil komando saya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini pun masih dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Cakung, Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, wanita Thailand bangkit sebelum dikremasi. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya sebuah portal Secara serentak, jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Redaksi. Informasi kami lanjutkan. Seorang wanita 65 tahun di Thailand mengejutkan petugas kuil ketika ia terlihat masih bergerak di dalam peti mati yang sudah disiapkan untuk dikremasi. Peristiwa ini terjadi di kuil Watrat, Prakong Tam di Provinsi Nonthaburi. Sebuah video yang diunggah pihak kuil menunjukkan wanita itu terbaring di dalam peti putih di bak sebuah mobil pick-up. Terlihat sedikit menggerakkan tangan dan kepalanya, membuat petugas yang menyambut kedatangan keluarga tertegun. Pairat Sotop, manajer umum dan keuangan kuil, mengatakan bahwa mereka mendengar ketukan halus dari dalam peti sesaat sebelum proses administrasi kremasi dimulai. Keluarga menjelaskan wanita tersebut telah terbaring selama 2 tahun dan dinyatakan tak merespon serta diduga berhenti bernafas 2 hari sebelumnya. Sang kakak membawanya sejauh 500 km dari provinsi Pitsanulok ke Bangkok karena ingin donor organ, namun rumah sakit menolak karena tidak ada sertifikat kematian resmi, sehingga keluarga meminta kremasi di kuil, yang juga menolak karena syarat dokumen belum lengkap. Di tengah penjelasan prosedur administratif itulah, petugas kuil mendengar ketukan dan memeriksa kondisi wanita tersebut. Ia masih hidup dan segera diarahkan ke rumah sakit terdekat. Pihak kuil menyatakan, mereka akan menanggung biaya medisnya sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Paus Leo ke-14 mendorong Turki untuk menjadi sumber stabilitas dan dialog dalam situasi dunia yang dipenuhi konflik. Seruan itu disampaikan saat memulai kunjungan luar negeri pertamanya sebagai Paus di tengah upaya internasional mengakhiri perang di Ukraina dan juga Gaza. Paus Leo XIV tiba di Ankara pada Kamis 27 November 2025, disambut oleh pasukan kehormatan militer dan Presiden Recep Tayyip Erdogan di Istana Presiden. Di hadapan korps diplomat Turki, Paus menekankan peran strategis Turki sebagai jembatan antara Timur dan Barat, serta titik temu berbagai agama dan budaya. Dalam pidatonya di sebuah perpustakaan di kompleks Istana, Paus menyampaikan harapan agar Turki dapat menjadi sumber stabilitas dan perdamaian yang berkepanjangan. Ia menyerukan pentingnya dialog yang kuat dan konsisten demi meredakan ketegangan global. Kunjungan ini hadir di saat Turki menempatkan dirinya sebagai pihak penghubung dalam upaya mengakhiri konflik di Ukraina dan Gaza. Ankara sebelumnya menggelar sejumlah putaran perundingan dengan Rusia dan Ukraina, serta menawarkan peran dalam pasukan stabilisasi di Gaza. Paus Leo XIV tidak menyebut secara spesifik konflik terkait, namun mengutip pernyataan Paus Fransiskus yang menyebut perang-perang di dunia saat ini sebagai perang dunia ketiga secara bertahap. Ia mengingatkan bahwa sumber daya yang dihabiskan untuk senjata seharusnya dipergunakan untuk memerangi kelaparan, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan. Dalam sambutannya, Presiden Erdogan menegaskan bahwa isu Palestina adalah kunci perdamaian regional. Ia mendorong penguatan gencatan senjata di Gaza, perlindungan warga sipil, dan kelancaran bantuan kemanusiaan ke daerah tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi masih seputar mancanegara, pemirsa. Hujan musim dingin yang mengguyur wilayah Gaza membawa penderitaan baru bagi warga Palestina yang telah 2 tahun hidup dalam dampak perang. Ribuan tenda terendam banjir, warga terpaksa menyelamatkan barang yang tersisa, sementara keterbatasan bantuan makin memperburuk situasi. Anak-anak dan keluarga di Deir al-Balah terlihat menggayung air lumpur dari tenda mereka, berusaha menyelamatkan apapun yang masih dimiliki setelah perang berkepanjangan. Warga menyalahkan Israel maupun Hamas karena kondisi buruk yang mereka hadapi, meski ada gencatan senjata. Sementara itu, juru bicara Hamas Hazem Kazem di Telegram menyebut Israel menghambat segala upaya untuk meringankan bencana kemanusiaan di Gaza melalui pembatasan bantuan. Organisasi kemanusiaan memperingatkan bahwa musim hujan akan memperparah kondisi, terutama dengan kurangnya tenda dan infrastruktur dasar. Sebagian besar dari 2 juta lebih penduduk Gaza sekarang hidup di tenda atau shelter darurat tanpa sistem sanitasi layak. PBB menyebut 13.000 tenda rusak sepanjang pekan terakhir. Organisasi kemanusiaan sudah mulai mempersiapkan tenda musim dingin sejak Oktober dan telah menyalurkan ribuan tenda serta selimut. Namun upaya itu terhambat masuknya bantuan ke wilayah Gaza. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan, bantuan penyelamatan jiwa harus masuk tanpa hambatan dan dalam skala besar. Badan Pertahanan Israel menyatakan sedang menyiapkan tindakan khusus untuk musim dingin dan menyetujui permintaan baru dari organisasi internasional. Mereka menyebut pengiriman akan dilanjutkan dalam beberapa hari ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Donald Trump menegaskan bahwa rencananya untuk mengakhiri perang Ukraina telah disempurnakan dan ia mengirim utusan khusus untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin serta pejabat Ukraina. Langkah ini membuka babak baru diplomasi damai yang langsung mengundang reaksi kuat dari Kiev dan juga pemimpin Eropa. Dalam keterangannya di pesawat Air Force One, Trump menjelaskan bahwa rencana yang semula terdiri dari 28 poin masih berupa konsep yang terus berkembang. Ia menyebut sudah ada kemajuan yang memungkinkan utusan khusus Steve Witkoff bertemu Presiden Putin di Moskow pekan depan. Putra menantunya Jared Kushner juga disebut berpeluang ikut dalam pertemuan tersebut. Di saat yang bersamaan, Menteri Angkatan Darat dan Driscoll dikirim untuk menemui pejabat Ukraina setelah sebelumnya menggelar pembicaraan dengan perwakilan Rusia di Abu Dhabi. Juru bicara Letnan Kolonel Jeff Tolbert menyatakan pembicaraan berlangsung baik dan delegasi masih optimis. Namun rencana Trump mendapatkan kritik pedas karena dianggap terlalu menguntungkan Moskow. Bagian terpenting dari rencana tersebut menuntut Ukraina melepaskan seluruh wilayah Donbas ke Rusia. Trump meramaikan konsekuensi langkah itu dengan menyatakan bahwa pasukan Rusia pada akhirnya akan mendapatkan wilayah itu juga. Pernyataan itu dibantah sejumlah analis militer. Institute for the Study of War menilai Rusia butuh bertahun-tahun untuk merebut seluruh Donbas berdasarkan kecepatan operasi sejarah terkini.
Di tengah perundingan yang berjalan, Rusia melancarkan serangan malam hari terhadap Kiev yang menewaskan 7 orang dan menghantam infrastruktur energi. Serangan balasan Ukraina mengenai wilayah selatan Rusia dan menyebabkan 3 korban jiwa. Perkembangan terbaru juga mencakup bocoran transkrip percakapan telepon antara utusan Trump Steve Witkoff dan penasehat kebijakan luar negeri Putin Yuri Ushakov. Dalam rekaman itu, Witkoff terdengar memberikan arahan mengenai bagaimana sebaiknya Putin menangani panggilan telepon dengan Trump. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pos pengungsian Masjid Mustaqim di Medan menampung pengungsi terdampak banjir. Tim Panitia Natal Nasional menyalurkan bantuan sembako dan dapur umum bagi warga terdampak atas instruksi dari Presiden Prabowo. Sebagai bentuk respon terhadap banjir yang juga melanda kota Medan, pos pengungsian Masjid Mustaqim menjadikan tempat penampungan warga terdampak. Masjid ini menampung pengungsi dari berbagai latar belakang agama, tidak hanya umat Muslim. Tim Panitia Natal Nasional mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto menyalurkan bantuan sembako pada Jumat 28 November kepada para pengungsi termasuk di Masjid Mustaqim. Paket bantuan diterima langsung oleh warga dibantu Kepala Lingkungan setempat Muji. Bantuan mencakup beras, minyak, gula ikan kaleng, susu, teh, kopi, dan mie instan dengan total 1.100 paket serta dukungan dapur umum. Selain Masjid Mustaqim, paket sembako juga disalurkan ke pos pengungsian lain di Medan yang terdampak banjir sejak Rabu 26 November dengan 7.402 rumah di 19 kecamatan terdampak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi pengungsian korban banjir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Presiden Prabowo Subianto didampingi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengunjungi posko pengungsian korban banjir di Tapanuli Tengah pada Senin 1 Desember 2025. Kunjungan ini untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat termasuk pemenuhan kebutuhan dasar warga yang terdampak. Dalam pantauannya, Presiden Prabowo memeriksa kondisi tempat tidur darurat, posko kesehatan, serta berinteraksi langsung dengan warga yang mengungsi. Listio menyampaikan sejumlah instruksi tegas dari Presiden Prabowo termasuk perbaikan sejumlah akses jalan yang terputus akibat banjir. Listio menyebut Presiden Prabowo meminta jajaran terkait untuk memaksimalkan bantuan kebutuhan dasar warga mulai dari bahan makanan, pelayanan kesehatan hingga ketersediaan BBM bersubsidi. Jadi sesuai dengan arahan Bapak Presiden setelah beliau meninjau semuanya terkait dengan kegiatan yang ada di posko, mulai dari bagaimana personil gabungan dan Polri, kemudian juga ada pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait bersama-sama melaksanakan kegiatan, mulai dari menyiapkan masakan untuk para pengungsi, kemudian juga mengecek terkait dengan pelayanan kesehatan, termasuk juga tadi beliau berinteraksi di dalam dengan para pengungsi. Ada beberapa hal yang jadi perhatian kaitannya dengan beberapa jalur yang terputus yang berjalan untuk segera melakukan perbaikan, termasuk kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan dasar, kemudian kegiatan masyarakat yang sehari-hari, BBM dan sebagainya. Tadi beliau cek jalur-jalurnya mana saja, salah satunya Sebulga, dan intinya beliau memerintahkan untuk seluruh kegiatan yang dilakukan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam ini untuk dimaksimalkan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Ciana Bila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Dirjen Pendidikan Islam Amin Suyitno mengatakan bahwa Kementerian Agama sedang menyiapkan revisi anggaran untuk pembelajaran di wilayah terdampak bencana. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pemerintah hadir dalam membantu masyarakat yang terkena dampak bencana di 3 provinsi. Kementerian Agama sedang menyiapkan revisi anggaran untuk pembelajaran di wilayah terdampak bencana sebagai bentuk komitmen menjaga keberlanjutan pendidikan setelah bencana. Langkah ini termasuk mengalokasikan anggaran khusus untuk rehabilitasi dan juga pemulihan sarana keagamaan, serta pendidikan serta memberikan dukungan psikososial dan spiritual kepada masyarakat terdampak.
Dirjen Pendidikan Islam Amin Suyitno mengatakan bahwa jika nanti revisi anggaran telah siap, maka akan langsung digelontarkan ke titik-titik wilayah terdampak bencana yaitu Sumatera Utara, Barat, dan Aceh. Maka dari itu Kemendag terus mendoakan mengawal hingga memastikan bahwa setiap bantuan dioperasikan dengan baik. Teman-teman, jadi atas saran Pak Menteri dan Pak Wamen kita sudah mengorkestrasi pertama menyiapkan revisi anggaran untuk memastikan agar pembelajaran di 3 wilayah provinsi yang sedang ditimpa musibah berjalan meskipun dengan kondisi darurat. Dan atas saran Pak Menteri dan Wamen kita menyiapkan revisi anggaran. Nah, insya Allah nanti pada saatnya setelah revisi saya akan kita langsung gelontorkan ke titik-titik di mana baik itu di Sumatera Barat, baik itu di Sumatera Utara maupun di Aceh. Dan kami semua atas saran Pak Menteri Wamen malam ini pun kita tentu saja mendoakan kepada mereka yang sedang tertimpa korban ini agar sabar, tabah, tetapi pemerintah akan tetap hadir. Berusaha Pak Menteri, Pak Wamen selalu mendorong pemerintahkan kami mengawal memastikan agar mereka bukan cuma belajar bisa jalan, tapi juga tentu saja terkait sembako segala macam juga dikoordinasikan untuk dipenuhi. Demikian. Dari Jakarta, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri kian tanggap dalam mengantisipasi mobilitas publik dalam masa libur Nataru mendatang dengan menggelar rapat koordinasi pusat dan juga daerah dengan beberapa kementerian lainnya dan juga instansi terkait. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama beberapa kementerian lainnya dan pimpinan instansi seperti BMKG, Basarnas, Bulog, PLN, Pertamina, SDP, dan Badan Intelijen Negara menggelar koordinasi pusat dan daerah yang juga dihadiri pemerintah daerah seluruh Indonesia menjelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 pada Senin pagi di kantor Kementerian Dalam Negeri RI. Rapat koordinasi tersebut untuk mengantisipasi mobilitas publik dalam masa libur akhir tahun ditambah juga membahas langkah pencegahan dan juga kesiapsiagaan. Selain itu juga Tito Karnavian menyampaikan bahwa dalam Nataru ke depannya terjadi lonjakan mobilitas masyarakat. Hal ini ditengarai oleh masyarakat yang akan berpergian mudik dan juga menikmati destinasi wisata demi memanfaatkan libur panjang Nataru, lalu pada akhirnya akan terjadi mobilitas arus balik. Terlebih pemerintah pun juga turut mewaspadai perayaan atau pesta pada Hari Raya Natal dan Tahun Baru yang akan berpotensi menaikkan permintaan terhadap sektor pangan. Karena Natal Tahun Baru ini nanti tetap kita menjaga jangan sampai perayaan Natal Tahun Baru kemudian kita terkena bencana, kita tidak siap. Yang kedua adalah terjadi naiknya mobilitas masyarakat. Harus mudik, harus balik, ada yang mau Natalan mungkin ke kampungnya, ada yang ingin libur pulang kampung, atau mau liburan ke destinasi wisata yang lainnya. Nah yang berikutnya lagi adalah kita mewaspadai Natal dan Tahun Baru ini ada perayaan, mungkin ada pesta-pesta, perayaan lain-lain yang itu akan menaikkan demand atau permintaan terhadap pangan. Maka tadi ada stakeholder di bidang pangan, ada Bulog, ada Menteri Kementerian Pertanian, semua tadi kita sudah menyampaikan. Dari Jakarta, Max Monte, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizaul Haq mengapresiasi gelaran PAI Fair yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Menurutnya gelaran ini dapat memotivasi para guru dan juga murid dalam memahami pendidikan agama Islam lebih dalam. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizaul Haq menghadiri Grand Final Olimpiade Pendidikan Agama Islam 2025 dan doa PAI untuk bangsa di Jakarta pada Minggu 30 November 2025. Wamendagdismen mengapresiasi gelaran PAI yang menjadi bentuk sinergitas antara Kementerian Agama dan juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tak hanya itu, menurutnya gelaran PAI ini menunjukkan upaya peningkatan kualitas pendidikan agama Islam di lingkungan sekolah yang dapat memacu inovasi dan motivasi para guru dan murid untuk lebih memahami pendidikan agama Islam. Jadi kami dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah bersama Pak Tony, Kepala Beskap, menghadiri undangan dari Kementerian Agama. Pertama kami menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini karena ini menunjukkan sinergisitas ya antara Kementerian Agama dengan Kemendikbud. Yang kedua, kami juga mengapresiasi kegiatan ini karena ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan ya kualitas pendidikan agama Islam di lingkungan sekolah itu terus mengalami peningkatan, dan salah satunya ajang semacam ini itu akan memacu inovasi, motivasi para guru agama kita
termasuk anak-anak kita untuk lebih memahami tentang pendidikan agama Islam di sekolah masing-masing. Tentu kita harapkan kehadiran pendidikan agama Islam di sekolah itu menjadi salah satu jangkar moral, termasuk juga bisa menumbuhkan pendidikan karakter di lingkungan sekolah, karena itu menjadi salah satu inti dari pendidikan adalah menumbuhkan karakter anak-anak kita. Salah satu sumber ajaran agama Islam yang kita pahami sebagai salah satu agama yang memang menjadi mayoritas, tetapi tentu kita berharap dengan jumlah yang mayoritas ini bisa memberikan dampak bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dari Jakarta, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Persatuan Wartawan Indonesia menggelar kick-off Hari Pers Nasional 2026 di alun-alun Kota Serang, Banten. Acara ini dihadiri oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo dan juga Gubernur Banten Andra Soni. Mengawali rangkaian acara Kick-Off Hari Pers Nasional 2026 diselenggarakan kegiatan publik seperti senam, jalan santai, hingga hiburan dan door prize bagi ribuan peserta yang hadir di alun-alun Kota Serang, Banten. Dengan mengusung tema nasional pers sehat, ekonomi berdaulat, bangsa kuat sebagai pesan penting bagi seluruh insan pers Indonesia. Acara ini dihadiri dan dibuka oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Gubernur Banten Andra Soni, Ketua Umum PWI Ahmad Munir, serta para tokoh dan juga stakeholder terkait. Dan diawali dengan jalan sehat bersama selintasi alun-alun Kota Serang. Kick-Off HPN bisa menjadi momentum bagi seluruh pekerja media di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas pemberitaan, menjaga etika pers, serta hadir sebagai kontrol sosial yang juga konstruktif. Pemerintah Provinsi Banten meyakini kegiatan Hari Pers Nasional 2026 di Provinsi Banten tidak hanya akan berdampak terhadap penguatan sinergi dan kemitraan pemerintah daerah dengan pers dalam mensosialisasikan kebijakan, program kerja dan kegiatan pembangunan kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten meyakini kegiatan HPN 2026 di Provinsi Banten akan berdampak terhadap pengembangan ekonomi daerah, khususnya pada sektor pariwisata di Provinsi Banten. Karena itu, pemerintah Provinsi Banten mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan menyatakan siap untuk menyelenggarakan puncak peringatan Hari Pers Nasional pada tanggal 9 Februari 2026. Adapun Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Ahmad Munir menjelaskan gelaran HPN ini sebagai wujud fokus terhadap ekosistem dunia pewarta di Indonesia, khususnya di tengah era digitalisasi. Rangkaian kegiatannya itu adalah antara lain ada konvensi media massa yang di dalamnya kita berbicara tentang masa depan pers, masa depan media, masa depan wartawan, di tengah ancaman disrupsi teknologi. Kita saat ini sedang mengalami sebuah perubahan besar terhadap landscape industri media yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup media. Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan sinergitas antara pewarta dan institusi Polri menjadi semakin erat guna menyiarkan berita yang diterima usai melewati verifikasi faktual dan juga aktual. Kami dari institusi Polri, kemitraan dengan teman-teman dari media tentunya menjadi hal yang sangat penting karena di satu sisi betul yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum PWI bahwa saat ini kita sedang menghadapi era di mana penggunaan teknologi informasi sangat luar biasa dan ini tentunya berdampak kepada munculnya fenomena citizen journalism di mana semua masyarakat yang memiliki gadget bisa menjadi sumber berita, bisa membuat berita dan bisa men-share informasi ataupun berita yang tentunya isinya perlu diverifikasi. Kick-Off Hari Pers Nasional diselenggarakan ini sebagai rangkaian acara utama Hari Pers Nasional yang akan jatuh pada tanggal 9 Februari 2026 yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto yang akan diselenggarakan di Serang, Banten. Dari Serang, Banten, Max Munte Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada ruang redaksi edisi kali ini. Tetap saksikan Simpo TV untuk mengupdate informasi terkini dan teraktual lainnya.
Saya Luis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.